mengenai kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari bersama-sama sekali lagi kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membacanya mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah mendapatkannya, mari kita akan membaca beberapa ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 dan ke-7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkan sekali lagi kasih-Mu yang Engkau sudah curahkan melalui dan oleh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, sehingga kami semakin menyelami betapa dahsyatnya kasih-Mu dalam hidup kami dan memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam beberapa khotbah sebelum ini kita sudah merenungkan, tidak mungkin kita bicara mengenai kasih jikalau kita tidak memikirkan pertama-tama diri kita sebagai steward, sebagai penata layan. Kita bukan pemilik, saudara. Karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita bukan itu kita miliki, tetapi Tuhan mempercayakan kepada kita menjadi penata layan. Demikian pula ketika Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengejar jalan yang lebih utama, yaitu kasih. Maka kasih bukan sesuatu yang mau kita ambil, yang bisa kita kuasai, tetapi kasih itu menjadi sesuatu yang memancar di dalam hidup kita. Kita menjadi penata layan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tanpa latar belakang ini, saudara, maka kita akan terjebak ke dalam banyak kesedihan, kepedihan berbicara mengenai kasih. Tadi sharing daripada Natasha satu hal yang sangat bagus karena disinggung dalam ayat 4 sampai dengan ke-7. Di dalam 4 sampai 7 ada dijelaskan mengenai kasih tidak menginginkan apa yang tidak sepatutnya kita inginkan. Pada waktu kita menginginkan sesuatu yang tidak sepatutnya pada kita, jikalau kita menginginkan sesuatu yang melampaui apa yang sepatutnya kita dapatkan, maka kita bukan dan tidak hidup dalam kasih, tapi sebetulnya hidup dalam kebencian, bukan dalam kasih. Maka saudara, betapa pentingnya kita memahami apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13. Karena kita sering kali mengucapkan kasih, saya mengasihi dan sebagainya, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dan singkapkan kepada kita. Hal yang kedua kita belajar, saudara, kita tidak mungkin berbicara mengenai kasih jikalau kita melihat orang lain sekedar sebagai satu individu. Kita tidak melihat dia sebagai satu person yang Tuhan ciptakan. Kita hanya melihat sebagai satu individu yang dikembangkan di dalam filsafat modern, individualisme dan sebagainya. Kita tidak mungkin melihat itu di dalam konteks kasih. Kasih hanya mungkin kalau kita menghargai satu orang sebagaimana kita menghargai diri kita sebagai person yang Tuhan ciptakan. Terima kasih untuk Duncan yang men-sharingkan di dalam tulisan pendeknya ya. Karena kita tidak mungkin berbicara mengenai kasih sekedar seakan-akan adanya pakai istilah pie ya, bagus juga pakai pie. Jadi saudara kalau masih saudara sendirian sebelum saudara mengasihi, malah saudara makan satu roti sendirian, satu pie saudara makan sendiri. Tapi begitu saudara mengasihi seseorang, saudara jatuh cinta pada seseorang, sekarang pie-nya menjadi dibelah dua, saudara. Lama-lama sudah punya anak satu,
pahnya jadi dibelah 3, anaknya tambah 1 lagi 2, pahnya jadi 4. Lama-lama saudara kasih kok jadi mengurangi jatah kita, bukan? Kasih hanya membatasi hidup kita. Kasih menjadi sesuatu yang tidak mudah dalam hidup kita. Saudara, saya jadi ingat ketika saya jatuh cinta kepada istri saya sekarang ini. Saya masih ada di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan salah satu peraturan di Malang, tidak boleh pacaran selama kuliah menjadi hamba Tuhan. Sampai-sampai saya pikirin mau jadi pastor atau mau jadi pendeta. Apalagi ada missionary dari Australia, seorang wanita yang cinta Tuhan, tapi dahsyat sekali. Dia tiap malam keliling, saudara. Ya kalau sudah jalan semua kita hilang semua, tidak tahu kemana. Jadi menarik sekali. Lalu pada waktu saya sudah tingkat 4, Tuhan menggerakkan hati saya jatuh cinta kepada istri saya. Tapi saya bertanya 2 hal di hadapan Tuhan. Yang pertama, sudah waktunya atau belum? Itu pertanyaan saya pertama, saya bergumul dengan Tuhan. Yang kedua, apakah dia orang yang betul-betul Tuhan yang mempercayakan saya mengasihi dan mengasihi, dikasih dan mengasihi. Pertanyaan pertama, mengapa waktunya sudah tiba atau belum? Karena saya sadar, jikalau saya mengasihi, bukankah seringkali kita alami satu yang dilema seperti tadi, mengalami dilema seperti tadi. Pada waktu sebelum saya pacaran, sebelum saya menikah, kalau saya diundang pelayanan, saya ambil berkhotbah hampir di seluruh Indonesia, dari sampai Jayapura, Wamena, sampai kepada Ambon, Maluku, apalagi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pontianak, hampir keliling saya khotbah KKR di seluruh Indonesia. Gampang sekali kalau ada undangan, saya langsung doa, Tuhan gerakkan, yes, langsung tidak ambil koper kecil, langsung berangkat. Pertama kali saya berkhotbah di Kalimantan dan kota Tarakan. Di kota Tarakan bersama dengan pendeta Yakub Subsabda. Beliau memimpin KKR untuk para dewasa, saya disuruh memimpin KKR untuk anak-anak. Dan sekolah di sana sekolah yang terbesar itu, sekolah Chinese, background Chinese. Kira-kira ada 1.200 anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana pimpin KKR seperti itu? Tapi gampang saya tinggal bawa koper langsung berangkat, selesai. Tapi kalau sudah menikah, saudara boleh begitu? Sudah menikah, tiba-tiba saudara mau pergi, tinggal ambil koper, langsung gum, pergi gitu. Bisa istri suami bilang bye-bye forever, lalu come back. Tidak bisa kita seperti itu. Lalu kita mulai berpikir, serangan atau apakah berarti saudara berpikir, mengasihi kok jadi repot? Mengasihi kok jadi banyak urusan yang jadi sana. Lebih baik kalau gitu tidak usah jatuh cinta, tidak usah menikah. Wah, bagaimana mengasihi menjadi harus jaga ini, jaga itu, jaga perasaan orang dan sebagainya. Bagaimana mengasihi menjadi sesuatu yang sangat dilema. Karena kita harus baik-baik mempelajari 1 Korintus 13. Apakah betul-betul kita memahami apa itu kasih? Atau sebetulnya tidak sebetulnya? Ada something yang wrong di situ dalam hidup kita. Kita belum memahami sesungguhnya what is love. Saudara tidak bisa hanya memakai kata love untuk diri saudara sendiri, mengatakan I love you. Wow, hebat sekali. Karena saya sudah putuskan love you ada objek. Tapi kita belum tahu what is love is. Apa itu kasih sesungguhnya? Kasih bukan milik kita. Kasih bukan hasil dari rekayasa kita. Kasih bukan karena ada kebutuhan lalu kita bisa bikin kasih. Kasih berasal dari Allah. Itu kasih yang sejati. Kasih yang asli. Dari pencipta langit dan bumi. Karena Allah itu kasih, kata Yohanes di dalam 1 Yohanes 4. Sehingga kita baru bisa menyelami kasih sesungguhnya jika kita mengenal Allah di dalam kasih-Nya. Baru kita bisa mengenal kasih itu bagaimana. Oleh karena itu saudara, tidak cukup hanya kita mengatakan Paulus memakai kata agape di dalam 1 Korintus 13. Tidak cukup. Tidak cukup Paulus hanya memakai agapeis. Agapeis. Kalau kita tahu, agape special meaning di dalam kasih. Tidak cukup. Paulus perlu menguraikannya di dalam kata kerja. Paulus perlu menjelaskan, menguraikannya sehingga menjadi konkret, sesuatu yang konkret. Sehingga kita menyelami kasih itu bagaimana dan bagaimana kasih itu kita berada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat dalam rangkaian di dalam bagian ini adalah hal yang pertama kita melihat. Kasih itu dikatakan adalah kasih yang sabar.
Dalam kata kerja yang dipakai di sini lebih tepat long suffering. Kasih itu kasih yang bisa menahan kesulitan. Kasih adalah artinya kita sanggup menahan kesusahan, menanggung, sabar hati, menunggu dengan aktif. That's the love. Tapi pada saat yang sama, saudara, secara konkretnya, jemaat di Korintus sedang mengalami pertikaian satu dengan yang lain. Secara konkret ya ketika Paulus menjelaskan dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, jemaat sedang mengalami pertikaian, pertentangan satu dengan yang lain. Dan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7, to have lawsuit at all with one another. Mereka bahkan membawa kasus-kasus pertikaian mereka ke pengadilan dunia di Roma. Why not rather suffer wrong? Mengapa engkau tidak siap menahan, menunggu dulu? Jangan tergesa-gesa, lalu engkau mengklaim menuntut keadilan. Segera tergesa-gesa kamu membalas itu. Why not rather be defrauded? Kenapa tidak memilih siap menanggung, bear di dalam tanggungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sabar melihat pekerjaan Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan bekerja. Mereka tidak sabar seorang dengan yang lain. Ada pertikaian sedikit, salah pengertian sedikit, bawa ke pengadilan, ribut di dalam jemaat di Korintus. Surat Paulus kepada Korintus merupakan surat yang bersifat tanya jawab. Jadi mereka menulis banyak pertanyaan kepada Paulus. Paulus tulis jawaban. Maka di dalam 1 Korintus, surat yang Korintus yang pertama banyak mengenai concerning this one, concerning the gift of spirit, concerning about ini, about makanan dan minuman yang dipersembahkan berhala. Mengenai hal ini itu hasil mereka bertanya kepada Paulus. Dan Paulus mendengar jemaat di sana mengalami pertikaian yang menyedihkan satu dengan yang lain. Maka Paulus menjelaskan kasih itu adalah kesediaan panjang sabar. But you yourself wrong and defraud even your own brothers. Tapi mereka saling mencaci maki, mencerca, membawa ke pengadilan. Bagaimana mungkin? Bahkan Paulus sampai berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu suatu hari akan mengadili bangsa-bangsa. Tapi sekarang engkau membawa keadilan itu kepada keadilan Roma yang membuat jemaat dan gereja semakin tegang satu dengan yang lain. Pertanyaan kita saudara, mengapa kita long suffering? Kenapa kita harus sabar, tahan, menanggung itu? Kenapa? Bagaimana itu mungkin saudara di dalam dunia yang berdosa ini? Nah, sampai di sini saudara, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai latar belakang teologis di dalam bagian ini. Mengapa kita sabar? Saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang lebih deep di dalam memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Saudara, saya coba ingin memakai istilah seperti ini. Jadi, pada waktu kita hidup di dalam dunia ini, saudara, kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita memahami pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita memahami pekerjaan Tuhan sehingga saya bisa berespon kepada pekerjaan Tuhan? Mengapa kita waktu disakiti oleh seseorang kita langsung membalas menyakiti? Kenapa kalau kita dilakukan tidak adil kita langsung ingin membalas, segera membalas? Saudara, itu tindakan kita itu dipengaruhi oleh konsep teologis kita. Saudara percaya tidak Tuhan bekerja? Lalu Tuhan bekerjanya bagaimana? Kalau Tuhan bekerja menurut saudara atau tidak pernah bekerja, maka silakan saudara dan saya yang bekerja. Mari kita segera balas, karena toh Tuhan diam saja, tidak melakukan apa. Jadi perlu kita sendiri yang harus membela diri kita sendiri. Tapi sadarkah kita siapa Tuhan Allah itu? Bagaimana dia bekerja di dalam dunia ini? Itu mempengaruhi kita di dalam menanggapi dinamika kehidupan kita, menanggapi berbagai kecurangan, berbagai kesulitan, tantangan, kekejaman di dalam dunia ini. Ini sangat prinsipal sekali. Oleh sebab itu saudara, kita mempunyai program yang disebut Open Learning. Open Learning adalah kita belajar bagaimana doktrin iman Kristen di dalam relevan konteks di dalam abad ke-21 ini. Nah, saudara, semakin saya mendalami filsafat, psikologi, antropologi, interdisipliner di Universitas Toronto sejak tahun 1993, saya semakin sadar firman Tuhan sudah memberikan dasar yang lebih kokoh dari segala teori-teori yang pernah dan mungkin dipikirkan manusia.
khususnya di dalam kita memahami Allah bekerjanya bagaimana. Allah bekerjanya bagaimana. Di dalam sejarah gereja, dalam sejarah gereja, sehingga kita tadi perlu bisa menanggung long suffering, kita bisa sabar. Bagaimana kita memahami? So, dalam sejarah gereja kita melihat ada dua jalan yang bisa kita lihat, dua jalan yang cukup besar di dalam pendekatan memahami Allah. Yang pertama disebut sakramental theology, dari kata sakramen ya. Dan jalan yang kedua disebut pneumatological theology. Saudara tidak perlu ingat kata-kata ini, tapi saya harap kita bisa mengingat prinsip. Sakramental theology itu adalah suatu pendekatan spiritualitas di dalam kita memahami Allah bekerja di dalam dunia ini. Pendekatan spiritualitas di dalam kita memahami bagaimana Tuhan Allah bekerja dalam dunia ini, sehingga saya bagaimana berespon. Karena ini penting sekali. Kalau seseorang menyakiti saya, tadi saya katakan, lalu saya tidak percaya bahwa Allah bekerja, Allah diam lebih banyak, maka saya yang harus membalas, saya harus bekerja. Jadi bagaimana saya bisa long suffering, siap menanggung itu? Konyol. Sesuatu yang buat apa saya harus tanggung seperti itu? Kalau seorang melakukan saya tidak adil, saya akan ngomong gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memahami Allah bekerja di dalam dunia? Sakramental theology memahami seperti ini. Di dalam kita memahami secara spiritual Allah bekerja di dalam dunia ini, maka harus saya bangun kemampuan saya di dalam senses saya. Di dalam senses saya harus memampukan, harus saya terus latih senses saya itu untuk mampu melihat, mampu mendengar, mampu merasakan Tuhan hadir di dalam dunia. Kalau saudara lihat dalam bapak-bapak sejarah gereja, maka itu dikembangkan menjadi yang disebut spiritual senses. Tubuh kita ada senses. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, kulit kita bisa merasakan, lidah kita bisa mengecap, hidung kita bisa mencium. Tapi juga ada disebut spiritual senses. Nah, ini komplikasi saudara. Karena ada riset ini bersemester-semester saudara untuk memahami apa sebenarnya spiritual senses. Spiritual senses. Maka kita harus melatih spiritual senses kita, melatih mata kita, melatih telinga kita, bukan hanya mata, tapi juga telinga kita, memahami perasaan kita, feeling kita, touching kita, taste kita, untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara tidak melatih itu, tidak mampu melatih itu, saudara semakin tidak melihat pekerjaan Tuhan, saudara tidak bisa mendengar pekerjaan Tuhan, saudara jadi gelisah. Kalau jadi gelisah, saudara bagaimana menanggung sesuatu yang saudara rasa tidak adil? Bagaimana saudara bisa menanggung dan menjalankan kasih seperti yang Paulus katakan? Maka saya amati saudara, setiap kalimat ayat Alkitab yang kita baca, kalau saudara saya tidak berani menggali lebih dalam, kita baca sambil lalu lewat itu saudara. Oh ya, I know, love is long suffering. Yes, I know di mana? Pernah tidak saudara berani sabar? Jangan sabar karena mau lawan, yang dilawan lebih gede sih, saudara jadi sabar. Tapi apakah sabar semacam itu yang Tuhan mau? Apa sabar seperti itu? Maka sakramental theology itu mengembangkan spiritualitas, pendekatan dengan saudara-saudara. Maka sudah harus coba meditasi. Saudara harus meditasi, merasakan senses itu betul menangkap. Kalau saudara rasakan Tuhan hadir, saudara mungkin bisa lebih sabar sedikit, kan? Apa-apa gitu ya. Ini seorang jahat sama saya. Tapi Tuhan ada di pihak saya. Suatu hari mati kalau Tuhan, saudara puas sedikit, kan? Jadi sedikit sabar kan. Menakutkan juga saudara mendahului, kan? Tapi saudara harus bangun ya. Tapi pneumatological theology memahami bahwa bukan kemampuan saya membangun senses-senses saya seperti itu, tapi adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan saya, memenuhi saya, memimpin saya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan bahwa kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Nah, kalau saudara betul-betul mau bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus, nah di sini yang tidak mudah, kan?
Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus punya kedaulatannya sendiri. Saudara tidak bisa atur dia. Saudara tidak mau-maunya saya begini, lalu dia harus begini. Saudara mau begitu, dia harus begitu. Saya yang harus belajar taat, bersandar. Saya harus belajar teduh di dalam dia. Nah, dia yang menopang, membentuk, memperbaharui kehidupan saya. Nah, kira-kira saya tidak tahu kerohanian saudara model macam apa. Apakah kerohanian saudara model macam tadi? Saudara coba kembangkan sensus saudara. Kok nggak ada rasa-rasanya Tuhan ini? Gimana nyanyi kebaktian dari awal ke akhir? Kok nggak ada rasa-rasanya gitu? Jadi saudara coba cari-cari sensus itu. Kalau saudara mau mendalami itu sekalian saudara harus dalami what is spiritual sensus di dalam sejarah gereja supaya kita bisa menyelami apa sebetulnya the Bible say. Apakah seperti itu atau tidak? Tapi kalau saudara hanya berdasarkan perasaan-perasaan saudara berdasarkan sensus saudara, lalu saudara merasakan Tuhan tidak bekerja, saudara orang itu terus jahat tambah jahat, orang itu jahat ketawa terus lagi, betul. Waduh, semakin gagal. Ini persis yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, Tuhan, saya ini menjaga hati saya bersih, saya menjaga hidup saya betul-betul bersih. Tapi hidup saya susah terus. Lalu orang-orang fasik, orang-orang jahat, gemuk-gemuk. Dia lupa kalau kambing gemuk itu mau diapain, betul. Jadi dia mengatakan orang fasik itu lancar jalannya, bagus terus jalan. Saya tidak bisa ini memahami seperti ini. Hampir saja aku juga terpleset melihat orang-orang fasik seperti itu. Mazmur 73. Lalu dia coba ingin membangun, bagaimana Pak? Tidak bisa. Sampai Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup dia, sampai Tuhan membawa dia ke dalam tempat kudus. Nah, jadi sampai Tuhan sendiri bekerja. Tapi dengan kemampuan dia memahami, sukar sekali dia memahami. Kalau saudara dan saya tidak memahami bagaimana Roh Allah bekerja di dalam hidup kita, memang sukar kita memahami love is long suffering. Bagaimana Alkitab juga mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang panjang sabar. Di dalam Roma pasal 2 Paulus mengatakan Allah itu panjang sabar menunggu saatnya kamu bertobat. Apakah engkau, Paulus ini sampai mengatakan, apakah engkau menganggap sepi, menganggap remeh kepanjang sabaran Tuhan kepadamu? Paulus mengatakan dengan kalimat seperti itu. Karena Paulus ini sampai gergetan saudara. Paulus ini hampir tidak sabar. Tapi Tuhan begitu long suffering menunggu manusia yang dia ciptakan untuk bertobat. Kalau kita tidak memahami pekerjaan Roh Allah di dalam hidup kita, menaungi, beri damai sejahtera, melimpahkan kasih Allah dalam hidup kita, kita suka menanggung dan untuk panjang sabar di dalam dunia. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, sensus kita semata-mata untuk memahami pekerjaan Tuhan, juga sangat terbatas kekuatan kita, sangat terbatas. Bagaimana sehebat-hebatnya kita membangun kekuatan sensus kita, tetap kita mempunyai keterbatasan untuk memahami pekerjaan Tuhan sampai kita membuka hati kita. Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, Roh Kudus yang membukakan kepada kita. Sendiri Mazmur, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, sampai Tuhan sendiri membukakan itu bagi dia. Dengan kekuatan sensus dia sendiri tidak sanggup melihat, yang semakin marah. Orang fasik begitu lancar. Dia merasakan diri sendiri, dia mengatakan seluruh keadaan hidupku tidak lebih baik daripada orang fasik. Bagaimana bisa long suffering di dalam keadaan seperti itu? Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu membuka hati kita, memahami pekerjaan Roh Allah di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Allah yang merangkai segala sesuatu dengan indah, menenun. Pertanyaan lagi timbul, kenapa Tuhan harus long suffering? Kenapa Tuhan harus long suffering terhadap kita? Kenapa Tuhan juga begitu rela panjang sabarnya kepada kita? Saya coba memberikan ilustrasi jawaban dari Martin Luther. Martin Luther pernah mengatakan satu hal yang sangat menarik begini. Tidak tahukah engkau, kata Martin Luther, saat engkau berdoa, ketika engkau berdoa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Kemudian ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, our daily bread. Makanan kami yang secukupnya, roti untuk hari ini. Luther mengatakan, sadarkan engkau,
Ketika engkau berdoa seperti itu, dan Tuhan betul-betul memelihara engkau, Tuhan betul memelihara engkau, menyediakan roti bagimu. Tahukah engkau betapa panjangnya rangkaian Tuhan menyiapkan semuanya itu bagimu? Ada satu roti di meja, kata Martin Luther. Itu perlu ada tukang roti. Perlu ada orang yang bersedia dan mampu bikin roti. Lalu ada orang petani yang menanam gandum. Harus adanya musim yang membuat gandum itu bisa bertumbuh. Saudara, kita gampang pikiran seperti Tuhan ada roti. Saudara boleh berdoa hari ini. Saudara hari ini kekurangan duit, boleh berdoa. Tuhan kirim saya uang segepok. Boleh saja. Tapi saudara harus long suffering juga, karena uang segepok itu ambil dari mana, saudara? Nanti bisa seluruh sistem ekonomi berantakan, kan? Kalau Tuhan ambil dari bank, tiba-tiba di banknya Cika lalu hilang sekian triliun, tiba-tiba datang ke rumah saudara. Matematikanya dunia ini kacau balau, saudara. Saudara mulai ada gambaran. Kenapa? Long suffering. Maunya kita orang yang nyakiti saya langsung mati, nyakit sedikit mati semua, saudara, di dunia ini. Bubar semua, saudara. Kalau kita tidak bisa mengambil pekerjaan Roh Kudus sudah milik kita, tidak mudah. Tidak mudah. Jika hanya mengandalkan sensus kita juga suka keterbatasan kemampuan kita, bagaimana menciptakan terus. Maka kadang-kadang ada orang bikin kebaktian 2 jam, dia bikin suasana 2 jam itu betul-betul jadi suasana Tuhan hadir. Setelah itu Tuhan mau hadir nggak hadir, sebutin urusan masing-masing. Tuhan mengajar saya suatu hari memimpin KKR satu letter Jawa Tengah. Kira-kira ada 500 anak remaja hadir SMP. Lalu saya mendapat khotbah KKR terakhir mulai jam 8 malam. Saya khotbah, waduh Tuhan berkati. Karena saya ketemu beberapa mereka yang masih ingat seperti itu. Sampai kira jam 10 malam, lalu saya mulai calling, ajak mereka nyanyi, memuji Tuhan sampai kira-kira jam 12 malam. Gak ada satu pun yang berdiam. Wah, luar biasa. Tapi saat itu Tuhan berbicara, no, you must stop. Bawa mereka kembali kepada Dia. Saya belajar di situ. Suasana itu memang begitu dahsyat. Secara sensus, sudah feeling, sudah laluan luar biasa. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan. Perlu Roh Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja. Kita tidak anti suasana-suasana itu. Maka saya paling risih, saudara, kalau pimpin retret-retret yang saya keliling seluruh Indonesia. Lalu mereka matiin lampu, bikin lilin, salib, segala macam. Ya buat saya sih bagus-bagus aja. Khotbah jadi lebih gampang, bikin orang nangis sudah gelap-gelap begini. Lalu salib lagi, menakutkan sekali, bukan? Tapi kalau bukan Roh Tuhan yang bekerja, hanya sensus-sensus seperti itu, tidak akan long suffering. Tidak akan tahan lama. Tidak berarti suasana-suasana tidak perlu. Seperti kita kebaktian keluar suasana yang tenang. Tapi tidak bisa hanya mengandalkan itu semata-mata. Demikian pula love kita. Jika hanya mengandalkan sensus kita, kekuatan kita, rasionalitas kita, cari pembenaran kita, suatu hari akan ambruk seperti Mazmur 70. Sampai kita berkata, kiranya Roh Tuhan sering memenuhi kita di dalam perjanjian firman-Nya. Nah, itu perlu belajar selangkah demi selangkah di dalam kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Long suffering terjadi karena kita memahami bagaimana Allah bekerja di dalam dunia, merangkai satu dengan yang lain. Sebagaimana orang Habakuk bertanya kepada Tuhan Allah, mengapa Allah Tuhan yang paham, Tuhan Allah yang maha kuasa, perjanjian kepada umat, mengapa umatmu begitu jahat? Kenapa kebenaran dijungkir balik? Mengapa yang benar menjadi tidak benar? Mengapa yang tidak benar menjadi benar? Segala keadilan jungkir balik. Habakuk bertanya kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, melihat keadaan umat Allah yang para imamnya mempermainkan kebenaran, para pemimpin agama merusak semua, jungkir balik kehidupan di dalam masa Habakuk. Lalu Tuhan jawab dengan Tuhan menjawab, akan datang bangsa dari utara, aku kirim mengutus
untuk menghakimi Israel. Itu adalah bangsa Babel. Habakuk lebih kaget lagi. Kok begitu jawabannya? Bagaimana mungkin kau mengutus Babel yang jauh lebih jahat dari Israel, sekarang mau menghantam Israel? Nggak seperti itu Tuhan, jawabannya betul. Ya paling jawabannya Tuhan, sadarkan Israel. Sudah pukul sedikit aja lah supaya dia sadar. Kenapa sekarang Tuhan kirim Babel yang lebih jahat untuk dipakai didik Israel? Karena Habakuk cuma melihat momen itu. Tuhan Allah merangkai sejarah, merangkai umatnya sampai Mesias datang. Itu suatu tenungan yang kadang-kadang kita tidak mampu melihat. Akhirnya Tuhan kasih Habakuk melihat itu dan berkata kalimat satu ayat yang luar biasa, menjadi ayat yang begitu dahsyat dalam Habakuk pasal itu. Sekalipun orang Arab tidak berbuat, sekalipun semuanya gagal, sekalipun segala sesuatu tidak dia duga terjadi, aku akan beria-ria di hadapan Allah. Karena sekarang Habakuk mulai menyelami tenungan Tuhan merangkai satu dan yang lain. Begitu indah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu pelajaran kita yang pertama belajar pakai apa artinya long suffering. Karena kita memahami pekerjaan Tuhan, kita mengerti bagaimana dia bekerja, dan kita juga mengalami pekerjaannya oleh Roh-Nya yang kudus, yang menguatkan, menghibur, menopang kita, sehingga kita boleh mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia sepanjang di dalam dunia. Hal yang kedua, Paulus mengatakan kasih itu kindness. Jadi bukan sekedar kasih itu long suffering, agak unsur pasif, tapi juga kindness. Ini dua positif yang pertama di dalam ayat yang keempat. Kindness, setelah itu negatif. Paulus jelaskan dalam bentuk negatif. Kindness artinya saudara, ada suatu kerinduan mau melakukan yang baik untuk orang lain. Ada inisiatif memikirkan yang baik untuk orang lain. Kindness dalam bahasa Greek artinya inisiatif, doing, thinking, apa yang lebih baik lagi saya bisa kerjakan untuk sesama saya, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah kita hanya memikirkan kebaikan diri kita sendiri, apakah kita juga memikirkan sebagai suami, apalagi yang saya bisa lakukan yang baik untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk orang lain, untuk jemaat. Demikian pula istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua. Kindness, sesuatu yang bersifat aktif, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang menyatakan kebenaran Tuhan di dalam dunia. Mengapa sekali lagi latar belakang? Mengapa Tuhan menyatakan love is kindness? Karena sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Dosa itu bukan sesuatu yang pasif. Dosa itu sesuatu yang aktif terus-menerus. Dosa itu sesuatu yang aktif. Saudara kalau lihat perkembangan dosa dari Kejadian pasal 4 hanya Kain dan Habel sampai kepada pasal 6, dosa dikatakan sudah begitu banyak di bumi. Sampai kepada menara Babel pasal 11, dosa sudah meluber. Bayangkan hanya dalam beberapa pasal saja dari kitab Kejadian sudah dinyatakan dosa begitu cepat berkembang. Sedangkan orang benar, ada satu orang benar, si Abel sudah mati. Gimana? Perkembangan righteousness seakan-akan lebih lambat. Perkembangan sin, dosa begitu luar biasa, unrighteous begitu cepat. Di dalam surat Roma, Paulus menjelaskan itu dalam pasal 1 dan pasal 3. Bagaimana righteousness Allah dinyatakan, tapi unrighteousness manusia berdosa luar biasa berkembang. Maka sebetulnya saudara, di dalam kehidupan kita tidak perlu takut melihat dosa semakin berkembang. Tapi sebenarnya yang lebih takut lagi adalah kalau kita sebagai orang Kristen tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Pada saat kita tidak bertumbuh, kita menjadi pasif. Saat yang sama, unrighteousness berkembang begitu mengerikan di dalam dunia. Kita tidak bisa menahan sama sekali unrighteousness di dalam dunia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya kalau kita sendiri tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita sendiri tidak bertumbuh, kita menjadi pasif. Kejahatan, ketidakbaikan aktif, sedangkan kebaikan sepatutnya memancar, menjadi pasif dalam hidup kita. Nah itu yang menakutkan. Maka love is kindness, kata Paulus, itu menyatakan kasih itu sesuatu yang aktif.
terus memikirkan apa yang baik lagi, apa yang masih bisa saya lakukan lagi di dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan tambahkan lagi kasih karunia-Nya, Tuhan tambahkan lagi kasih karunia-Nya, berlimpah-limpah terus-menerus. Tanpa kita memahami latar belakang itu, maka unrighteousness akan lebih berkembang, lebih menakutkan dari kebenaran Tuhan. Kasih akhirnya menjadi pasif, menjadi tidak berdaya. Ini sebabnya susah dikasih dalam Tuhan. Adakah kita memikirkan lagi apa yang Tuhan sudah beri kepada kita, apa yang masih bisa kita penata sebagai penata layang kasih karunia Tuhan. Kita lakukan lagi, kita pikirkan lagi, gali lagi, terus gali lagi, terus gali lagi, saudara. Di dalam sepanjang hidup kita, di dalam kasih karunia Tuhan. Apakah kita memikirkan lagi berapa banyak yang Tuhan masih berikan berlimpah? Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan, kata Paulus, tidak berhenti sampai sana. Tapi aku bekerja lebih keras dari siapapun, kata Paulus. Based on grace, berdasarkan anugerah itu. Maka anugerah itu berlipat-lipat ganda di dalam kehidupan kita. Ini mirip seperti orang dikasih talenta, bukan? Kasih satu tapi dia tanam, tidak lagi berlimpah-limpah di alam. Love is kindness. Kalau saudara saya berkata, Tuhan seberapa banyak kasih yang Tuhan beri dalam hidup saya, maka ketika kekecewaan, ketika kesusahan, ketika kita pun menyergap kita, saudara coba pikirkan berapa banyak kasih Allah ada dalam kita. Coba pikirkan lagi hal yang lebih baik, pikirkan sesuatu yang lebih baik yang saudara kerjakan, pikirkan lagi sesuatu yang lebih baik. Saudara akan melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita tidak akan habis, tidak akan habis. Saudara dan saya tidak bisa menunggu suasana baik itu. Maka berapa kali Paulus berkata kepada Timotius, juga kepada Titus, siap sedia kasih karunia Allah itu dikobarkan terus-menerus dalam hidupku, dikobarkan terus-menerus dalam hidupku, sehingga tidak akan habis-habis kasih karunia. Padahal itu kekecewaan meliputi saudara, kemarahan meliputi, malah sudah coba pikirkan Tuhan, oke, berapa banyak kasih yang kau curahkan dalam hati saya, dalam hidup saya. Coba pikirkan apa yang lebih baik. Ini seperti yang Paulus katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kebaikan bukan sesuatu yang lemah, bukan sesuatu yang tidak berdaya, tapi mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi kejahatan. Oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita membahas kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kindness, maka kita diingatkan seberapa tepatnya kita mengenal, seberapa dalamnya kita mengenal. Karena kita rangkaikan 1 Korintus 13 dengan 1 Yohanes 4, yaitu Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang mengenal Allah, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pada minggu depan kita khusus akan mempelajari di dalam hal-hal yang negatif Paulus jelaskan hubungan antara pengetahuan dengan kasih. Karena Paulus menggabungkan barang siapa mengasihi Allah, dia mengenal Allah digabung dengan kasih. Ini suatu rangkaian yang sangat menarik. Seperti saudara di dalam studi, saudara tidak perlu mengasihi, bukan? Tidak saudara belajar matematik, saudara belajar apapun, tapi mengenal Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi Allah. Adakah kita siap berkata, Tuhan, seberapa banyak kasih-Mu dicurahkan dalam hati saya? Tuhan beri saya kekuatan melihat, mengalami, dan dia berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam